Selamat pagi. Pada hari ini saya mewakili kelompok akan mempresentasikan mengenai tugas mingguan mata kuliah Teknik Evaluasi Pembangunan yang berjudul Teknik dalam Evaluasi DLP. Untuk nama anggota yaitu ada Adi Sakti 081602, Ibtisama 08161032, Muhammad Didi 08161046, Pingan Pangestu 08161062, Renadi Sumbung 08161065, Risna Mulyana 08161068, Rizky Bobi 081670, dan Sandra Alma 081674. Untuk outline pembahasan, yang pertama adalah latar belakang, tujuan dan kegunaan, peran dan prinsip analisis, kelebihan dan kekurangan analisis, langkah-langkah analisis, studi kasus, dan terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang. Teknik DLP merupakan suatu metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam suatu penelitian. Teknik ini dirancang sebagai proses komunikasi kelompok yang bertujuan untuk mencapai konvergensi pendapat tentang isu-isu yang ada. Proses DLP telah digunakan di berbagai bidang studi seperti perencanaan program, penentuan kebijakan, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengembangkan berbagai alternatif. Kemudian teknik DLP cocok sebagai metode untuk mengembangkan konsensus dengan menggunakan serangkaian kuesioner yang dikirimkan menggunakan beberapa iterasi untuk mengumpulkan data panel dan subjek yang dipilih. Pengertian dari metode DLP yaitu proses dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait suatu topik tertentu yang biasanya dilakukan melalui bantuan kuesioner. Metode ini digunakan untuk mendapatkan konsensus mengenai proyeksi atau tren masa depan yang menggunakan proses pengumpulan informasi yang sistematis. Metode ini berguna pada saat pendapat dan penilaian dari para ahli dan praktisi dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut sangat berguna ketika para ahli tidak dapat hadir pada saat yang sama. Untuk tujuan dan kegunaan, yang pertama tujuan untuk mengembangkan suatu perkiraan konsensus masa depan dengan meminta pendapat para ahli, tetapi di saat yang sama terhalang dengan permasalahan komunikasi, yaitu tidak dapat bertatap muka secara langsung. Untuk kegunaannya adalah menstrukturkan proses komunikasi kelompok sehingga prosesnya akan berjalan efektif, sehingga kelompok tersebut dapat menyelesaikan masalah. Peran analisis DLP terhadap evaluasi. Yang pertama adalah mengetahui kekurangan, kelebihan, dan hambatan dalam proses implementasi program. Yang kedua, mengetahui keefektivitas dan efisiensi suatu program. Ketiga, mengetahui jangkauan program apakah sudah merata atau tidak implementasinya. Prinsip analisis DLP ada 5. Yang pertama, anonimitas, yaitu para pakar yang memberikan pendapat tidak saling mengenal. Yang kedua, iterasi, yaitu penilaian oleh pakar dihimpun dan dikomunikasikan kembali dalam 2 putaran atau lebih yang dimungkinkan berubahnya penilaian awal. Yang ketiga adalah tanggapan balik yang terkontrol, yaitu mengkomunikasikan penilaian yang dilakukan dalam bentuk rangkuman jawaban terhadap kuesioner. Yang keempat adalah statistik, yaitu rangkuman dari jawaban setiap orang disampaikan dalam bentuk ukuran tendensi sentral distribusi frekuensi. Kelima yaitu konsensus pakar, yaitu kesepakatan opini dari suatu kasus atau hasil akhir. Kelebihan dan kekurangan analisis DLP. Yang pertama, kelebihan yaitu sangat fleksibel untuk diaplikasikan dalam berbagai situasi dan berbagai permasalahan yang rumit. Dapat memberikan lebih banyak waktu kepada partisipan untuk memikirkan kembali ide-ide sebelum memberikan penilaian. Hasil keluaran analisis DLP akan menghasilkan catatan dari pemikiran grup, dapat direview saat diperlukan. Dapat digunakan untuk mengevaluasi sebaran pendapat dari para ahli ataupun poin-poin konsensus. Selanjutnya yaitu adanya kemungkinan pengaruh individual juga otomatis dihilangkan. Untuk kekurangannya, yaitu teknik ini mengasumsikan para ahli memperbolehkan penilaian mereka direvisi oleh pendapat dari orang lain.
Yang kedua yaitu panel ahli rentan terhadap atrisi atau proses pelemahan. Kemudian beberapa praktisi menggunakan pengaruh yang persuasi secara moral untuk meyakinkan panelis untuk keep on track dalam kasus ini. Akan tetapi hal ini dapat menyebabkan bias terkait hasil studi. Selanjutnya, teknik ini seringkali memerlukan sejumlah waktu yang berkualitas untuk melengkapi kuesioner dan seringkali menyita banyak waktu. Adanya kemungkinan terbentuk konsensus semu dalam panelis menyetujui dan menyesuaikan penilaian di grup. Langkah-langkah analisis Delphi. Pada analisis Delphi, pendapat pakar harus menemukan titik konsensus. Analisis Delphi akan berlangsung lebih dari satu putaran. Perlu melakukan pengambilan data atau wawancara pakar ulang apabila variabel yang dievaluasi belum mencapai titik konsensus. Dan juga munculnya variabel evaluasi baru yang disarankan oleh salah satu pakar. Untuk langkah-langkah analisis Delphi, yang pertama adalah penentuan isu, perumusan masalah, penentuan program yang akan dievaluasi, dan menentukan variabel yang akan dievaluasi. Kedua, menyeleksi pakar atau responden, menentukan pelaku kunci atau pakar yang paham, terlibat, berkepentingan, dan ahli terhadap program yang dievaluasi. Selanjutnya, merumuskan kuesioner 1, yaitu kuesioner pertama dilakukan untuk meminta responden menuliskan tujuan, pertimbangan, atau isu-isu yang berkaitan dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian untuk kuesioner 2, responden diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan hasil dari kuesioner pertama. Kemudian kuesioner 3, yaitu hasil penilaian dari kuesioner kedua, ditampilkan kepada responden pada kuesioner ketiga, mulai dari bagian yang telah konsensus maupun yang belum konsensus. Untuk kuesioner keempat, yaitu ditampilkan kepada kuesioner yang perubahan hasil kuesioner kedua dan kuesioner ketiga, untuk diminta melakukan penilaian kembali. Terakhir yaitu tabulasi kuesioner. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data dalam bentuk tabulasi berdasarkan hasil kuesioner terakhir atau kuesioner keempat, yang dimana dianggap sebagai hasil konsensus. Masuk pada studi kasus yang diambil dari kriteria lokasi pembangunan tower BTS di Kota Kediri. Perkembangan sarana telekomunikasi merupakan salah satu sarana dari penataan ruang di Kota Kediri. Namun pembangunan menara telekomunikasi mengalami permasalahan pada perizinan di mana terdapat menara yang tidak memiliki izin dan mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar. Namun di sisi lain, operator memiliki berbagai aspek untuk menentukan lokasi BTS yang dapat melayani wilayah pelayanan. Sehingga dalam mengupayakan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang optimal, maka perlu dikembangkan kriteria lokasi yang sesuai dengan pertimbangan dari pihak operator maupun pemerintah. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penentuan kriteria lokasi tower BTS, yaitu pertama menentukan faktor-faktor penentu lokasi pembangunan BTS, kedua menentukan bobot faktor-faktor penentu lokasi BTS, dan ketiga merumuskan kriteria faktor-faktor penentu lokasi pembangunan tower BTS. Untuk langkah pertama yaitu adalah menentukan stakeholder kunci, di mana stakeholder kunci diperlukan memiliki keahlian serta keterkaitan terhadap pembangunan BTS di Kota Kediri. Di studi kasus ini terdapat 3 stakeholder, yaitu pemerintah, operator, dan akademisi. Untuk pemerintah, posisinya yaitu Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Disubkominfo, dan juga untuk operator yaitu Telkomsel, akademisi yaitu bidang tata ruang dan bidang komunikasi. Kemudian dilakukan kajian pustaka, di mana hasilnya digunakan sebagai variabel yang selanjutnya diidentifikasi untuk mendapatkan faktor penentu lokasi pembangunan tower BTS. Yang dimana pada studi kasus ini, variabelnya adalah jarak terhadap pasar, jumlah penduduk yang dilayani, luas jangkauan pelayanan, kualitas layanan, banyak permintaan, pertumbuhan penduduk, perilaku pelanggan, sikap masyarakat, topografi, banyaknya gedung tinggi, ketersediaan lahan, ruang udara, estetika lingkungan,
berada dalam wilayah jangkauan sel, jarak dengan kegiatan sekitar, sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah, biaya pajak, proses perizinan, terdapat akses jalan, biaya investasi, ketersediaan energi listrik, dan keadaan cuaca. Dalam pelaksanaan analisis DLP, dilakukan 2 tahap, di mana pada tahap pertama dilakukan eksplorasi pendapat stakeholder yang berkaitan dan memiliki keterkaitan pembangunan tower BTS, dan berikut merupakan hasil eksplorasi pendapat dari stakeholder, yang dimana hasilnya diketahui ada pendapat setuju dan tidak setuju. Dan adapun hasil yang didapatkan yaitu 12 faktor yang sudah konsensus, di mana meliputi kualitas layanan, pertumbuhan penduduk, sikap layanan, ketersediaan lahan, ruang udara, estetika lingkungan, berada dalam wilayah jangkauan sel, jarak dengan kegiatan sekitar, sesuai dengan perencanaan tata ruang, proses perizinan, terhadap akses jalan, dan ketersediaan energi listrik. Sedangkan 10 faktor lainnya belum konsensus. Kemudian masuk dalam tahap kedua, yaitu merupakan tahap iterasi pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menegaskan kembali mengenai faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan lokasi tower BTS. Dan berikut merupakan faktor yang digunakan dalam tahapan faktor yang belum dikonsensus pada tahap pertama. Diketahui terdapat 6 variabel yang telah dikonsensus, yaitu luas jangkauan pelayanan, topografi, banyaknya gedung tinggi, biaya pajak, biaya investasi, dan keadaan cuaca. Sedangkan 4 faktor lainnya belum konsensus. Pada tahap selanjutnya itu adalah iterasi 2, yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menegaskan kembali mengenai faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan lokasi tower BTS di Kediri. Faktor yang belum konsensus adalah range atau jarak terhadap pasar, threshold atau jumlah penduduk yang dilayani, kemudian banyaknya permintaan, dan juga perilaku pelanggan. Pada tahap ini dipertanyakan kembali dengan penjelasan tambahan dari berbagai stakeholder lain. Setelah melakukan wawancara DLP yang ketiga kalinya, variabel telah mencapai konsensus dari semua responden, sehingga proses iterasi dapat dihentikan, sehingga didapatkan faktor penentu lokasi pembangunan tower BTS di Kota Kediri adalah variabelnya yang pertama, range, jarak terhadap pasar konsumen, threshold atau jumlah penduduk yang dilayani, kemudian luas jangkauan pelayanan, keempat kualitas layanan, kelima banyak permintaan, keenam pertumbuhan penduduk, ketujuh perilaku pelanggan, ke-8 sikap masyarakat, ke-9 banyaknya gedung tinggi, ke-10 ketersediaan lahan, 11 ruang udara, ke-12 estetika lingkungan, 13 berada dalam wilayah jangkauan sel, 14 jarak dan dengan kegiatan sekitar, 15 sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah, 16 biaya pajak, 17 proses perizinan, 18 terhadap akses jalan, 19 biaya investasi, dan terakhir yaitu ketersediaan energi listrik. Berdasarkan hasil wawancara melalui teknik DLP, diperoleh terdapat 20 variabel yang perlu diperhitungkan sebagai faktor lokasi penentu pembangunan tower BTS di Kota Kediri. Masuk pada kesimpulan, yaitu teknik DLP merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam suatu penelitian untuk menentukan konvergensi dari isu-isu yang ada. Peran analisis DLP untuk evaluasi yaitu mengetahui kekurangan, kelebihan, dan hambatan dalam proses implementasi program. Pada analisis DLP, pendapat pakar harus menemukan titik konsensus. Analisis DLP memiliki prinsip anonimitas, iterasi, tanggapan balik yang terkontrol, statistik, dan konsensus pakar. Dan metode ini digunakan untuk mendapatkan konsensus mengenai proyeksi atau tren masa depan menggunakan proses pengumpulan informasi yang sistematis. Dan analisis DLP berguna pada saat pendapat dan penilaian dari para ahli dan praktisi dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.